Dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semangat pagi luar biasa. Berjumpa kembali dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Seperti flyer yang sudah kami publikasikan lewat sosial media kami, baik itu di laman Instagram, Facebook, Twitter. Untuk pagi hari ini tema yang diangkat adalah Tracking Your Business Ecosystem Health, mengukur ketangguhan pada 4 tahap daur hidup perusahaan, bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Nanti juga ada peluang untuk ngobrol dengan partisipan-partisipan yang lain yang sudah join via Zoom, di mana untuk program komunikasi bisnis ini disiarkan secara serentak di Radio Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung FM 90,1, Max FM Wangiapu NTT FM 96,9. Untuk Anda nanti ada peluang juga untuk berinteraksi bersama kami di WA maupun SMS 0811 309 1009, atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Dan luar biasa, fresh sekali ini Pak Rodi. I love Monday kayaknya ya. Biasanya kan I hate Monday. Kalau bagi Pak Rodi tidak ada kata benci, tapi selalu suka dengan hari-hari apapun itu juga. Selamat pagi Pak Rodi, apa kabar? Selamat pagi, baik, semangat pagi Mas. Betul, semangat pagi. Dan semua sahabat Suara Sidoarjo. Baik, saya juga ingin sapa untuk partisipan yang lain ini Pak Roni, sebentar. Ini saya coba cek dulu. Oke, bentar. Untuk yang, oh iya, ini ada titipan dari produser ini sebelum saya sapa partisipan yang lain. Untuk yang Radio Max FM itu sudah ini ya Pak, ya sudah mulai untuk relay per hari ini atau mulai minggu kemarin Pak Roni? Minggu kemarin rasanya. Minggu kemarin ya, luar biasa ini untuk sahabat-sahabat yang ada di Sumba Timur NTT ini, selamat mendengarkan juga ya. Baik, saya sapa untuk sahabat-sahabat di partisipan, di antaranya ada Pak Rudi Balmater. Good morning Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Iya, luar biasa, seger sekali nih, banyak buku-buku di belakang nih. Gemar membaca ini Pak Rudi. Benar Pak. Karena buku adalah jendela dunia, pepatah mengatakan. Pak. Kemudian ada Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, dan teman-teman yang lain yang saya hormati. Salam sehat semua. Salam sehat dan salam sejahtera juga untuk Pak Rudi. Denis. Morning Chairman. Iya. Kalau Chairman ini HR-nya pasti gede ini ya. Gede Pak. Luar biasa. Itu yang tahu cuma Pak Roni. Saya tunggu THR Pak dari Chairman. Betul. Siap dikirim Pak Rudi, tenang aja. Kasih aja nomornya. Kemudian saya juga sapa untuk Pak Moko. Selamat pagi Pak Moko. Halo, selamat pagi. Luar biasa nih Pak Moko. Halo, lagi di Halo, pagi Pak Rudi. Makin bulat aja nih si Moko. Sudah terima THR Pak. Sudah. Wah, luar biasa ini, makanya fresh gitu ya. Ternyata THR itu berbanding lurus dengan ini ya, air muka gitu ya. Kalau fresh, seger, happy begitu berarti sudah cair. Luar biasa. Kemudian untuk J6 Plus, ini saya nggak tahu sih punyanya siapa ini. Selamat pagi untuk Anda ini. Apakah bisa mendengar suara saya J6 Plus? Nggak ada namanya soalnya. Hanya gadgetnya aja yang muncul. Saya nggak berani nyebut namanya gadgetnya ini, soalnya nanti kena iklan ini. Baik, terkait dengan tema kita, nanti juga ada beberapa partisipan yang lain yang akan ikut join tentunya. Saya kembalikan ke Pak Roni. Pak Roni, terkait dengan tema kita ini, sebagai preview awal ini, apa yang bisa disampaikan ini kepada sahabat pendengar semuanya? Monggo. Ya,
Terima kasih Mas Panji. Biasanya kalau kita bisnis itu kita mesti bicara tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah satu totalitas lingkungan di mana bisnis kita berada. Jadi artinya kita lihat mulai dari supplier, pemasok, sampai end user, pengguna akhir. Dan siapa saja yang terkait dalam proses bisnis kita itu suka kita sebut ekosistem. Nah, selama ini kita berpikir biasanya kalau bisnis itu yang penting kan ada duit di tangan, cash on hand. Sepanjang ada duit, keren lah, gitu. Tetapi di dalam bisnis ada yang namanya keberlanjutan atau sustainability. Percuma kita punya uang besar pada saat ini kalau misalnya kepuasan pelanggan tidak tinggi. Karena kalau kepuasan pelanggan tidak tinggi, berarti dalam waktu dekat pangsa pasar kita akan menurun drastis dan uang yang kita pegang akan hilang. Saya selalu mengingat ada seorang ahli namanya Sliwotsky. Dia itu mengatakan ada konsep value migration, nilai yang migrasi berpindah. Bukan karena pelanggan itu tidak membutuhkannya, tetapi pelanggan itu pindah ke tempat lain atau provider lain karena kita yang tidak sanggup untuk memenuhi perkembangan, keinginan, atau kebutuhan dia. Saya beri satu contoh yang paling sederhana adalah taksi. Taksi itu fenomenal sekali karena waktunya sangat pendek, dalam waktu relatif 1 tahun begitu sudah terjadi pergeseran. Dulu ada taksi yang kita pakai Argo. Nah, ketika taksi pakai Argo itu kokoh menghancurkan taksi sebelumnya yang sifatnya sewa. Sewa itu bisa jam-jaman atau ke satu tujuan. Saya masih ingat kalau waktu saya kecil gitu di Surabaya ada di satu hotel di Jalan Basuki Rahmat, itu tempat mangkalnya taksi-taksi. Jadi kalau kita pesan itu dia tanya mau pergi kemana atau mau berapa jam, itu pilihannya itu. Nah, suatu saat muncul konsep taksi yang pakai Argo. Dan orang itu pindah ke Argo. Kenapa yang Argo itu dianggap lebih fair bagi pelanggan? Tidak memberikan kepastian besar bagi penyedia jasa taksi. Karena ada faktor jauh dekat. Tetapi memberikan kepastian bagi pelanggan. Sehingga orang pindah ke taksi Argo. Dan semua kemudian bergeser menjadi modelnya taksi Argo. Saya sendiri di Jakarta pernah mengalami sesuatu yang menarik buat saya. Karena saya nggak tahu tempat. Jadi saya masih ingat itu di sekitar Matraman, saya stop taksi, saya akan pergi ke satu tempat, agak sore gitu. Saya sudah masuk, terus orangnya nanya, mau kemana? Ini sudah jalan nih, tapi pelan-pelan. Terus saya sebut alamatnya, dia bilang, wah, saya nggak ke daerah sana, turun aja gitu. Bayangin, saya sudah naik taksi, suruh turun lagi. Hanya karena dia tidak sedang menuju ke arah yang saya tuju. Nah, itu kan saya menjadi sangat tidak puas. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Tapi begitu muncul yang namanya taksi online, yang saya nggak perlu berdiri di pinggir jalan lagi, saya cukup telepon atau pesan lewat gadget dan dia datang, selesai. Gitu. Dan kemana-mana saya seakan-akan diantar oleh mobil pribadi juga. Dan itu membuat saya merasa lebih nyaman, lebih baik, orangnya ramah, layanannya sangat baik, begitu. Nah, sehingga saya berpindah. Ternyata orang lain juga berpindah. Seingat saya relatif 1 tahun aja itu. Kalau yang di sekitar Surabaya itu dalam waktu relatif 1 tahun, customer-nya turun seingat saya sekitar 80%. Jadi tinggal 20%. Yang biasa telepon untuk minta dijemput, itu geser. Nah, pada saat itu kalau kita tidak hati-hati, kita akan melihat, orang nggak mau naik taksi. Bukan. Yang terjadi adalah migrasi, perpindahan.
Karena orang masih butuh taksi itu, tetapi karena kita tidak sanggup memberikan layanan yang lebih baik, maka otomatis orang akan bergeser. Itu yang Sliwotsky bilang soal value migration. Oleh karenanya, ketika kita bicara ekosistem, kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang sederhana, yang seperti dulu. Satu, misalnya hanya berbasis pada matriks atau ukuran-ukuran finansial, seperti pendapatan, cash burn rate, berapa uang yang dibakar lah, gitu, profitability, keuntungan, return on investment, kapan ini investasi kembali. Dan kita juga tidak bisa menggunakan model yang lama, seperti misalnya market size, berapa besarnya, aktivitas di dalam ekosistem seperti jumlah pelanggan, berapa klik ini kalau di media sosial, berapa kali di-mention, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tidak bisa digunakan untuk mengukur atau mengakses prospek dari ekosistem itu. Dampaknya bisa terjadi misleading. Misalnya, dulu orang pakai taksi Argo luar biasa. Kalau kita lihat datanya, kita bisa terbuai. Asik nih taksi ini, investasinya gede-gede. Gitu. Nah, itu misleading, salah arah. Kenapa? Karena tidak selalu apa yang tampak besar itu terhubung dengan value creation atau bagaimana menciptakan nilai. Karena itu mesti kita angkat. Kita cari lebih dalam lagi. Saya selalu menggunakan yang namanya fenomena gunung es. Itu kita lihat apa yang kita perhatikan. Peristiwanya dibandingkan dengan tren kecenderungan, polanya, dan kemudian kita menanyakan mengapa pola yang seperti itu terjadi. Ada nggak yang bisa diubah? Ada nggak yang dijadikan lebih baik? Nah itu Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, yang kita bilang bahwa perlu kita memeriksa kesehatan ekosistem di dalam perusahaan kita. Nah kenapa kaitannya dengan daur hidup perusahaan? Karena perusahaan itu biasanya dilihat orang dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu introduction, pengenalan. Atau orang juga bilang launching. Artinya kita sedang membangun ekosistem di dalam pasar. Memperkenalkan produk barang atau jasa ekosistem kita kepada pelanggan, pengguna. Untuk membuktikan bahwa konsep yang kita garap itu bisa dilaksanakan, bisa hidup dalam tanda kutip. Level yang kedua adalah growth, pertumbuhan. Orang suka bilang scale up, ya. Bagaimana meningkatkan. Jadi ketika tiba-tiba aktivitas platform kita naik tajam. Ketika model operasi kita itu expanding, membesar. Dan ketika dalam waktu yang sangat pendek, tiba-tiba ada pertumbuhan yang sangat besar pada profitabilitas, keuntungan. Yang ketiga adalah tahap mature, dewasa. Kita mulai melakukan konsolidasi. Kita mulai mempertahankan posisi ekosistem. Nah, yang terakhir adalah disebut juga decline, turun, atau evolve, tergantung persepsi kita. Apakah ini kita menganggap sebagai akan punya kecenderungan turun, atau kita mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Artinya apa? Ada kemauan untuk secara terus-menerus beradaptasi supaya tetap relevan, supaya menjadi lebih baik. Bila perlu kita menemukan satu ekosistem yang baru. Nah, dalam 4 tahapan daur hidup perusahaan itu, masing-masing punya pengukuran kunci untuk sukses. Karena kalau itu nggak terjadi, maka kejadiannya adalah tanda-tanda bahwa kita akan rontok. Nah, tanda-tandanya itu juga ada. Gitu. Jadi, misalnya pada tahap awal, itu yang diukur adalah jumlah orang, jumlah partner, dan berapa yang terlibat dengan proses bisnis kita. Jumlah pelanggan dan berapa banyak yang kemudian terlibat dengan bisnis kita. Dan
customer feedback, ada masukan apa dari mereka. Nah, kalau ini semua menghasilkan positif, maka kita relatif akan aman melalui masa introduction itu. Tapi kalau misalnya partner-partner atau mitra kerja kita, supplier misalnya, yang penting gede-gede, tidak mau bergabung dengan ekosistem kita, berarti mereka punya hitungan, kita nggak bagus. Ketika kemudian pengguna-pengguna kita salah mempersepsi proposisi nilai kita dalam ekosistem, berarti kita nggak bagus. Atau bisa juga kita lihat ketika para opinion leaders, mereka yang biasa menyampaikan gagasan, mempengaruhi orang lain, itu mulai menghindar dari ekosistem kita, berarti nggak bagus. Atau kalau kita terlalu sering mengubah tawaran, hari ini menawarkan A, besok menawarkan B, kelihatannya kreatif, tapi itu menunjukkan bahwa ekosistem kita juga tidak mapan. Nah, ini adalah tanda-tanda, warning, bahwa kalau kita nggak hati-hati, kita pasti akan jatuh. Jangan lupa, sangat banyak atau mayoritas usaha itu justru jatuh pada tahap awal, introduction. Tidak banyak yang bisa masuk ke pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan atau scale up, growth, itu ukurannya apa? Jumlah dari customer yang aktif, yang baru berapa? Ada orang baru nggak? Berapa banyak calon pemasok yang kemudian mendekati kita untuk menawarkan produk barang atau jasanya? Aktif dia, berarti itu bagus. Kemudian transaksi-transaksi, berapa jumlah transaksinya? Jadi bukan hanya per unit transaction, tetapi jumlahnya itu menyangkut keragaman dan banyaknya orang. Saya menggunakan istilah critical mass. Berapa basis yang paling minimum yang harus kita miliki? Sehingga nanti kita bisa juga lihat unit cost per transaction kita bagus apa enggak. Nah, kalau ini nggak terjadi, bahaya. Kenapa? Karena bisa saja kita rontok pada tahap growth itu. Contohnya apa? Biasanya kalau growth, itu yang agak diremehkan orang, itu adalah indikator kualitas. Bayangkan Anda biasa memproduksi 20 unit per hari, tahu-tahu karena permintaan sangat banyak, Anda paksakan diri, Anda harus membangun 40 unit produk per hari, berarti setiap orang bekerja 2 kali lipat. Peluangnya adalah indikator kualitas akan turun. Nah, kalau ini tidak dijaga dengan baik, dengan cara menambah orang-orang atau menjaga satu quality control system yang baik, maka bisa dipastikan akan sangat banyak pelanggan Anda yang kecewa. Kita lihat betapa banyak orang kecewa. Nah, masalahnya begini, ketika orang kecewa itu mayoritas diam, tapi dia tidak kembali. Dan itu berbahaya, karena nggak ada feedback, kita nggak tahu. Nah, di tahap mature, itu ada istilah churn rate. Jadi, partner kita, customer kita itu berpindah nggak ke tempat lain. Yang tadi saya bilang value migration, itu bahaya. Pendapatan kita, kalau kita hitung per customer, turun apa enggak? Kalau itu tidak turun, akan sangat baik. Kontribusi keuntungan atau margin per transaksinya berapa? Terus bagaimana kita mempertahankan customer kita, mempertahankan partner kita, biayanya berapa? Kita bandingkan juga kalau kita mendapatkan partner atau customer baru, berapa biaya yang disebut acquisition cost. Gitu. Nah, kalau ini kita bisa efektif, efisien, maka sangat baik. Tapi kalau kita masuk kepada fakta bahwa orang-orang yang dulu awal-awal itu membeli produk barang atau jasa kita, terus kemudian tidak beli lagi, itu berarti hati-hati. Early adopters pergi. Early adopters itu jumlahnya cuma sekitar 14%. Tapi hati-hati karena mereka akan menentukan yang 64% itu mau membeli apa enggak. Dan kita bisa kehilangan big chunk, kelompok yang besar gara-gara early adopters pergi. Nah, yang terakhir itu yang tahap evolve atau tahap decline. Berapa share dari pendapatan setiap new product atau services? Customer satisfaction-nya seperti apa? Dilakukan survei enggak?
Ada lagi yang penting, partner satisfaction. Partner kita puas apa enggak? Nah, kalau ini kita tidak lakukan atau kita tidak dapat hasil baik, itu sangat beresiko. Dan biaya kalau sudah pada tahap yang seperti ini, kalau sudah turun, untuk memperbaikinya biayanya jauh lebih tinggi dibanding pada saat kita memperbaiki pada level introduction sama level growth. Mahal. Kadang-kadang keluar biaya mahal, tapi gagal untuk memperbaiki diri, tetap akan hancur. Karena itu hati-hati gitu. Termasuk diantaranya adalah kalau muncul negatif coverage, apa itu namanya? Liputan negatif atau komentar-komentar negatif yang muncul di media. Kalau di Indonesia termasuk media sosial. Media sosial semakin lama semakin powerful, hati-hati gitu. Mulai ada tuntutan-tuntutan terhadap perusahaan kita. Partner, mitra-mitra kerja kita mulai mengeluh. Misalnya kita bekerja dengan partner, tetapi pada saat yang sama kita melakukan predatory behavior, gitu. Kita memakan pangsanya partner, hati-hati. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, mesti kita ukur setiap tahap. Jadi tidak bisa kita hanya happy bahwa hari ini pembeli saya banyak, yang antri banyak gitu. Karena antrian itu bisa seperti taksi Argo. Kurang dari setahun kehilangan 80% pelanggannya. Hanya gara-gara semua dilayani dengan lebih baik oleh taksi online. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Dan bicara tentang taksi online, beberapa waktu lalu saya juga sempat ngobrol ini dengan satu di antara driver taksi, tapi bukan taksi online, taksi yang boleh disebut namanya driver Bluebird yang ada di Surabaya begitu ya. Jadi mereka ini sekarang sudah juga mengupdate untuk bisa dipesan secara online juga. Kemudian untuk drivernya, daripada mengeluarkan banyak kos, itu mereka lebih banyak cangkruk di ini, biasanya di mall, kemudian di mana itu stasiun, rumah sakit. Jadi jarang yang keliling, kecuali kalau memang ada panggilan atau apa begitu ya. Baik. Dan itu sedikit gambaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Roni terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini. Dan juga ada peluang nanti dengan partisipan yang luar biasa. Tapi saya mau izin untuk break dulu. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan ini hanya di Ki5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Ki5 Stick buka selama bulan puasa, tanggal 13 April sampai 25 April 2021, jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sementara tanggal 25 April sampai 12 Mei 2021, jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lebih lengkap silakan hubungi 0859 3224 4355, 0859 3224 4355. Follow juga Instagram @kaki5stickandball dan Facebook Kaki5 Stick and Ball. Ki5 Stick and Ball, Ki5 bintang 5. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku
Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ada kabar gembira dari Ramayana Mall, Lebaran bahagia. Lebaran bahagia, banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jin hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece, sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000, pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Ledjen Sutoyowaru Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan oleh Ramayana Mall. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Anda masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tema kita untuk pagi hari ini adalah Tracking Your Business Ecosystem Health, mengukur ketangguhan pada 4 tahap daur hidup perusahaan bersama Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting. Nah, ini saatnya saya ngobrol dengan partisipan-partisipan yang luar biasa. Di antaranya ada Pak Rudi, Pak Denis, dan juga ada Mas Yuliatmoko atau Mas Muko Pace panggilan akrabnya ini ya. Saya ke Pak Denis terlebih dahulu. Pak Denis, kalau sudah cair, kira-kira di garasi itu sudah nambah koleksi mobil apa lagi ya, Pak? Oh, itu di garasi biasanya kalau THR dari Pak Roni, Pak Rudi, dan Pak Moko kurang lebih ya kebelilah kalau Lamborghini aja kebeli. Luar biasa. Kita kalau bisa ketawa awet muda Pak Panji. Betul. Jadi kita mesti yang seperti ini. Kalau cuma bilang kebelilah Avanza, nggak pada ketawa. Coba. Tapi dibilang Lamborghini, Pak Rodi ketawanya paling besar itu. Itu HR Sultan itu. Iya, betul. Jadi saya mesti minta Mas Sultan Brunei dulu sih harus. Monggo Pak Denis. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Saya sangat suka ya penjelasan yang seperti ini ya gitu. Memang kata kuncinya ke depan itu ada satu perusahaan yang tidak boleh lupakan, perusahaan apapun sebenarnya adalah complacency. Ya, ini yang
menjadi trigger ya. Jadi kalau kita perusahaan apapun ya, apalagi kalau jasa tadi ya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang manajemen itu juga termasuk shareholder, itu termasuk lupa gitu. Apalagi kalau masih untungnya naik terus gitu ya. Padahal nggak bisa selamanya seperti itu. Ya, saya bisa berikan contohnya banyak sekali ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah tadi Pak Roni mengatakan mengenai transportasi ya, intinya taksi lah begitu ya. Kita tahu banyak sekali taksi dan memang sejujurnya mereka menganggap itu sudah satu mata air ya, yang nggak bisa berhenti gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta dengan 14 juta penduduk itu kan, nggak pernah berhenti itu. Tiap tahun tambah mobil sekian ratus tiap tahun. Tapi ujungnya nanti ada ya ini, dengan ada ojol taksi online dan sebagainya, semua terbalik-balik ya. Karena ini sudah jelaskan, semua lebih terukur. Kita juga nggak ribut sama driver. Yang paling kesel kan ribut sama driver gitu. Dan tadi Pak Roni katakan nggak lewat jalan itu sebenarnya bohong dia. Dia pikir cuma pergi ke situ cuma sekian belas ribu, dia nggak mau gitu loh. Intinya begitu. Nah, jadi alasannya apa ya? Dia bilang aja nggak ke arah situ. Yang sebenarnya kan seingat saya ada SOP-nya bahwa setiap perusahaan taksi itu nggak boleh menolak kemanapun permintaan penumpang ya, tentunya yang reasonable ya. Kalau diminta ke Surabaya ya itu kan juga nggak reasonable gitu ya, seperti itu. Nah, tapi itulah yang terjadi. Nah, dengan adanya taksi online itu semuanya lebih clear, harganya lebih jelas, mau macet kayak pun juga sama, seperti itu. Nah, jadi inilah yang saya bilang complacency ini berbahaya sekali di semua lini perusahaan ya, termasuk mungkin satu lagi saya ingin tambahkan perbankan. Ya, ke depan nggak kaget kita nggak lihat bank lagi ya, paling 1-2 saja di setiap kota, dan itu pun nggak besar-besar kayak sekarang ini, yang seolah-olah kalau sekarang ini kan gengsi kalau banknya lebih gede mesti di jalan ini, gedungnya paling tinggi seperti itu. Nah, ke depannya barangkali itu sudah nggak ada lagi. Perlu waktu tentunya, nggak bisa sekaligus ya, karena bagi kita sekarang ini pelayanan perbankan adalah sebenarnya apa yang kita udah lakukan sehari-hari ya. Saya yakin banget anak saya, apalagi kalau cucu saya, udah nggak peduli itu bank itu kayak apa, yang penting ATM-nya ada duitnya, gitu aja ya. Nah, jadi itu aja mungkin yang saya bisa tambahkan, Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Moko, ya dari saya itu aja. Terima kasih. Iya. Gedung fisik bank sudah digantikan oleh ATM dan juga ini Vintage Financial Technology. Betul sekali. Baik. Ada Pak Denis, ada berita ya, salah satu bank BUMN akan menutup outletnya dalam jumlah yang menurut saya cukup besar. Ya, dan itu akan lebih banyak Pak Roni, dan saya sudah mendapat bocoran juga dari teman-teman di BI, dan itu sudah, kan mereka kalau tutup juga harus ada laporan, ya. Bukan laporan, kalau nggak salah izin deh, kalau nggak salah saya. Ya, nah, jadi nggak segampang itu juga ternyata tutup. Nah, akibatnya apa? Yang tadi Pak Roni katakan, bayangin aja tuh berapa banyak yang maaf ya, teman-teman kita yang bekerja harus juga kehilangan pekerjaan. Tentu kita prihatin ya, tapi inilah yang terjadi dan tidak bisa dihindari. Terima kasih Pak Ron. Iya, baik, terima kasih Pak Denis ya. Ini kalau sudah seperti itu ya mungkin ada rasionalisasi SDM begitu ya. Dan bisa jadi nanti akan muncul berita mantan teller bank jadi jualan all shop gitu. Karena beberapa waktu lalu juga ada informasi pramugari yang sekarang jadi make up artist atau apa gitu ya, karena memang adanya rasionalisasi. Nah, Mas Haji, di Singapura sudah ada pilot Singapore Airlines yang kemudian jadi pengantar ini pesanan kayak ojol begitu. Oh gitu ya. Waduh, ini ibaratnya langsung juga di Thailand Pak Ron, si Thai Airways, saya punya teman kan si Sumet itu yang vice chairman itu kan orang tukang ngobrol sama saya, banyak sekali pilot
yang jadi supirnya Grab kalau di sana. Padahal itu tadinya supir pesawat kan Pak Mas Panji, supir pesawat kan keren. Bajunya putih, celananya biru tua. Wih, terus pakai apa itu yang tasnya itu yang bentuknya segi 4 gitu. Pokoknya kalau dulu terus dia pakai topi. Waduh, saya sangat hormat sama pilot kalau dulu ya, waktu masih saya kecil. Kalau sekarang udah dengan adanya tiket murah, sorry, minta maaf kepada yang dengar ada yang pilot, udah jadi kayak supir mikrolet gitu. Padahal sekolahnya mahal itu. Betul sekali. Tapi ya kita harus hormati tentunya. Iya betul. Ya sebelum ke Pak Rudi ini saya juga perlu ngobrol dengan Pak Yuliat Moko atau Pak Moko ini. Ya, ini berarti kan prospek untuk UMKM kan tetap struggle ya, meskipun dalam kondisi apapun bisa tetap bertahan begitu ya Pak Moko. Monggo Pak Moko. Ya, terima kasih. Untuk kalau misalkan topik mengenai ini, saya tuh masih harus banyak belajar dari para senior di sini, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Denis. Tapi kalau dari pengalaman saya bicara mengenai bisnis ekosistem health, ketika saya lihat layarnya itu yang terlintas di kepala saya selalu menggunakan terminologi medical check up kalau dalam perjalanan karir saya ke klien atau segala macam. Jadi saya bilang kita itu secara individu suka punya kebiasaan medical check up, ngecek kesehatan. Nah, sama sebetulnya di bisnis itu juga perlu dilakukan. Nah, kalau bicara medical check up, yang menarik di sini yang disampaikan Pak Roni itu kan melihat pada aspek eksternalnya ya. Intinya mengajak jangan cuma internal aspeknya saja, tetapi juga eksternalnya juga perlu dilihat. Supaya kalau bahasa zaman sekarang, supaya tetap kekinian, jadi nggak ketinggalan zaman. Itu tadi yang bisa mengadres value migration-nya. Jangan sampai bisnisnya selalu begitu aja, sementara kita nggak tahu ada perubahan apa. Nah, saya tadi kalau ngikutin alurnya, yang terpikir di saya itu malah ke arah pertanyaan nih Pak Roni. Mungkin nanti bisa di-sharingkan lebih jauh. Kalau bicara mengenai check up ini, kalau saya pakai bahasa saya ya, untuk check up ini, itu baiknya kapan ya? Apakah dilakukan per tahun atau per semester atau kapan? Atau pas ada duitnya? Karena kadang-kadang mungkin ketakutan terutama di UMKM itu, waduh, check up-nya mesti bayar duit, kita nggak punya duit, lebih baik duit yang ada kita pakai buat muter usaha dan seterusnya. Jadi keberanian untuk melakukan check up ini juga rasanya masih jadi hambatan ya, apalagi kalau di level UMKM. Kurang lebih itu sedikit saja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Moko. Dan sebelum ditanggapi dan juga nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh redaksi terkait tema kita untuk pagi hari ini, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, silakan. Ya, selamat pagi dan good morning to everyone. Sebenarnya, good morning to. Yes, business ecosystem itu selalu diperhatikan oleh para board of directors, sebab engine for growth adalah dari board of directors. Nah, ini semacam satu sharing perubahan-perubahan dalam bisnis yang saya alami. Pertama-tama masih ingat beberapa bank pada tahun 90-an, ada bank yang kasih free laptop komputer kepada masing-masing langganan untuk mengeducate langganan dalam penanganan cash deposit, withdrawal deposit, instantly tahu berapa posisi saldo, sama dengan kemungkinan bank bisa mengambil mengenai payroll system macam-macam. Nah, ini semacam satu education yang diperkenalkan oleh para bank pada tahun 90. How to automate the client supaya ada instant communication and then speed is there. So, jadi menurut saya sih pada saat itu bank-bank sudah menginvest, kasih for free. You know, the laptop computers. That is one example. Number two, saya masih ingat itu Bix Papura Candy itu satu box. Tapi tiba-tiba muncul ada plastik kecil satu persatu candy. Itu menjadi also semacam satu namanya dipakai oleh beberapa instansi untuk dijual
kalau tidak ada uang kecil, oh inilah Candy Bix Bapurab. Tapi pada saat saya bicara dengan para direktur, Pak Rudi, luar biasa. Omset kami 2-3 kali dibandingkan dengan tahun yang lalu. Waktu kita merubah pemikiran, jangan jual Bix Bapurab pakai box, hanya pakai plastik satu persatu, omsetnya sudah naik 200-300%. Atau nomor 2 example, saya masih ingat waktu saya wawancarai Lorena, pendiri Lorena Bis. Kenapa ini Lorena Bis ada beda dengan yang bis yang lain? Dia bilang, Pak Rudi, saya orang militer. Selalu setiap pagi saya pakai bis. Tapi bis yang saya pakai itu tidak bersih. You know, smell-nya different. So saya bilang, kenapa gak seperti business class? Muncul ya beli 2 Mercedes-Benz Lorena. Ada toilet, ada TV, dan semuanya, you know, kursi adalah seperti pesawat. So jadi pada saat itu diterima dan dinikmati oleh para langganan, you know. And then ia mendapat 600 bis disuplai oleh Mercedes-Benz. Jadi supplier dana itu dikasih supaya ia bisa melanjutkan mengenai bis transportation. Hanya kemungkinan pada saat ini gara-gara airfare yang murah, ya memang dihantam dari situ. Tapi sebenarnya itu permulaan dari Lorena Bis sebenarnya. Seperti sekarang saya punya klien yang mensuplai mengenai gas, industrial gas. Jadi mereka pikir untuk bawa industrial gas ini berat. So jadi ia memikirkan untuk membangun small tank ke masing-masing langganan. Jadi langganan ini nggak bisa pindah ke tempat lain because mereka sudah bangun investasi gas silinder ke dekat dengan pabrik. So inilah pemikiran-pemikiran bagaimana kita melihat mengenai lingkungan, the business opportunities. Yaitu number 1, assurance of loyalty of customer. Number 2, assurance of the supply. And then number 3, omset bertumbuh. No, ini yang saya lihat dari beberapa perusahaan yang memang mereka sangat sensitif on how to read customer psychology. Okay? So ini juga yang harus kita perhatikan dengan bagaimana kita membaca, menyehatkan our business ecosystem. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sebelum nanti Pak Roni akan memberikan konklusi dari apa yang kita bicarakan, ada beberapa pertanyaan ini seperti yang sudah masuk di 0811 309 1009. Selain dari Pak Moko tadi ya. Kansa? Ya, ini ada masuk dari WhatsApp redaksi dari Pak Salman ditarik. Daur hidup itu nanti pasti ada pengeluaran ya Pak. Nah, menata pengeluarannya perlukah skala prioritas? Kemudian dari Devon di pesawahan. Jadi respon customer kan bisa jadi faktor daur hidup Pak. Nah, tindak lanjutnya setelah kita mengetahui itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Salman dan juga Pak Devon. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Pertama buat Pak Moko. Kalau menurut hemat saya, ini dikumpulkan melalui data harian. Nah, data harian ini yang nanti akan jadi masukan buat manajemen kalau melakukan weekly brief ya, brief mingguan di antara para petugas yang operasional. Nanti sebulan sekali itu dikompil, dikumpulin menjadi masukan selama 1 bulan sehingga bisa dibuat masukan ketika kita melakukan rapat manajemen. Dan kalau sudah 3 bulan dikumpulin, itu akan jadi bahan untuk review oleh Board of Directors ketika kita membahas triwulan. Kalau ditanya bagaimana sebaiknya, kalau kita nggak punya dana cukup, lakukan seperti yang tadi saya bilang, kumpulin dari harian. Tapi kadang-kadang perusahaan bisa saja memilih tidak melakukan harian. Tapi menurut saya itu tidak efisien. Ada yang menggunakan jasa pihak ketiga misalnya untuk langsung melakukan pemotretan. Nah, bayangan saya pemotretan itu sebaiknya dilakukan pada bulan Agustus, September, sekitar bulan itu. Kenapa?
Karena hasil pemotretan untuk kesehatan tadi, hasil general check up tadi, itu bisa digunakan sebagai landasan untuk membangun perencanaan yang biasanya dilakukan antara Oktober-November untuk tahun depan. Jadi tidak mungkin kita tahun depan hanya melihat dari hasil neraca keuangan saja, terus kita tetapkan mau kemana-kemana. Tetapi kita harus mengukur kesehatan itu ekosistem. Jadi 360 derajat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mana yang perlu dan mana yang katakanlah cuman perlu didorong aja, karena udah baik-baik aja. Gitu. Kira-kira itu Mas Moko. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan setahun sekali, berarti berisiko, karena kita tidak tahu rencana kita tahun depan ini basisnya di mana. Kalau hanya pada permukaan, yang tadi hasil-hasil data berapa banyak penjualan kita, berapa profit kita, itu saja menurut hemat saya tidak cukup untuk detailnya gitu. Kedua, daur hidup. Di dalam daur hidup itu ada skala prioritas. Begini, dua pertanyaan ini sebenarnya mirip. Daur hidup itu adalah tahapan perusahaan. Jadi kalau kita baru pertama kali mendirikan perusahaan, mengenalkan produk barang atau jasa yang baru, itu biasanya disebut tahap introduction, tahap mengenalkan. Nah, tahap launching. Nah, pada tahap itu biasanya semua orang senyum-senyum, semua orang ramah, kelihatan baik. Tetapi apakah betul-betul baik? Belum tentu. Nah, karenanya harus diukur betul siapa-siapa yang bekerja. Kalau di bisnis minimal ada 3 bagian lah yang kita ukur. Yang pertama adalah partner. Kalau dikatakan partner biasanya pemasok. Pemasok dan rekan kerja. Kenapa? Misalnya sesederhana yang bagian transportasi, yang ngurus logistik kita itu juga partner. Saya tetap sebut sebagai pemasok karena dia memasok jasa untuk logistik. Nah, pertanyaan seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Rudi, gitu. Alat transportnya bagus nggak? Keamanan di tengah jalannya baik nggak? Karena jangan lupa, kalau itu misalnya contoh buah. Buah itu kalau penyok-penyok orang nggak mau beli. Mari kita perhatikan, kenapa di retailer itu disediakan contoh produk untuk diuji coba, incip-incip. Karena orang kita punya kebiasaan. Kebiasaannya buah itu dipegang, misalnya kalau apel dipegang, ditekan. Ternyata baik. Nah, yang dia beli bukan yang dia tekan. Yang dia tekan dan sudah cacat tadi, dia letakkan. Dia beli yang baru, yang lain. Nah, sehingga yang cacat-cacat ini nggak ada yang mau beli. Kan berisiko. Dan jumlahnya itu bisa sangat besar. Nah, itu yang mesti kita lihat. Handling kita, seberapa sering kita angkat dari pabrik ke distributor besar ke distributor, terus kemudian ke subdistributor lagi. Nah, setiap tahapan itu sampai ke retailer, itu ada naik turunnya barang dari alat angkut. Nah, itu berisiko juga pada kecacatan barang dan pada hilangnya barang. Nah, ini mesti kita hitung yang baik. Makanya kita mesti mereview kinerja para partner kita dan kita kerjasama, kita ngobrol sama mereka, kita diskusikan apa harapan kita dan apa harapan mereka. Harus ada titik temu. Tapi jangan sampai kita juga memperlakukan para mitra ini seperti lu yang butuh gua, gitu kan? Nggak mau ya udah. Kenapa? Karena one day mereka juga bisa menjadi lebih besar dan itu berbahaya. Di Indonesia, mohon maaf, sering saya menemukan kalau diskusi-diskusi ada mentalitas seperti itu. Seakan-akan dalam tanda kutip memohon-mohon begitu. Dan itu sangat berisiko. Contoh misalnya kapan itu ada satu pengusaha, bukan pengusaha, asosiasi usaha di sektor migas, salah satunya itu adalah yang punya pompa bensin. Nah, orang ini mengatakan, kami ini untungnya hanya 1% pompa bensin itu. Jadi kalau harga bensin itu 7.500 misalnya, maka untung kami hanya Rp75. Nah, kalau ada orang minta gratis bensin 1 liter, itu berarti saya harus menjual 100 liter hanya untuk BEP. Antara yang digratiskan dan apa yang harus saya jual. Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba ada orang datang terus
anaknya owner datang terus minta gratis 1 tangki gitu. Itu kan menjadi sangat berbahaya bagi keberlanjutan bisnis, dan itu mesti dihitung dengan sangat baik. Nah, yang kedua adalah tahapan growth, pertumbuhan. Tahap pertumbuhan itu biasanya pembelian tiba-tiba banyak dalam waktu yang sangat dekat, sehingga berisiko terhadap kualitas proses produksi kita. Nah, di situ nanti akan banyak sekali komplain-komplain. Nah, karenanya harus diantisipasi. Yang ketiga adalah ketika produk kita udah mapan di pasaran, sudah mature istilahnya, udah matang, nah kita harus kreatif. Kreatifnya itu adalah membangun fitur-fitur baru. Digunakan untuk apa? Atau dimanfaatkan yang lain-lain lah, ada seri-seri. Kalau di handphone kan begitu. Dulu ada yang sekarang saya nggak pernah lihat lagi ya, Nokia masih ada nggak ya? Nokia itu dulu satu tahun itu bisa sampai 50 seri gitu. Karena dia nanti akan satu model akan dibagi minimal 3, satu pakai kamera, satu wifi, satu apa begitu ya, saya ingat. Ada sekitar 3 untuk satu seri. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu ya harus sangat hati-hati gitu. Nah, pada saat mature itu sangat berbahaya. Pada saat mature atau mapan itu salah satu risiko yang berbahaya adalah semua pihak berpotensi terjebak pada zona nyaman, termasuk para eksekutif, sehingga tidak kreatif untuk memikirkan alternatif-alternatif baru, dan itu biasanya berdampak pada declining. Tahap yang keempat, declining. Nah, kalau kita bisa mencegah tidak terjadi declining, kita evolve, kita melakukan sesuatu yang baru, tumbuh, itu akan menjadi sangat baik. Kira-kira itu, kalau dilihat skala prioritas, ya skala prioritasnya itu sama seperti kalau kita mau membantu orang lah. Pertama yang kita periksakan nadinya gitu. Ada detak jantungnya enggak gitu. Nafasnya ada apa enggak gitu. Nah, ketika kita bisa memeriksa ini, baik. Kalau saya ingat, saya dulu selalu diajari kalau ada bencana alam, yang kita tolong pertama itu bukan orang yang teriak tolong-tolong karena dia hidup. Yang kita tolong pertama adalah justru yang tidak ngomong apa-apa. Karena bisa saja saluran nafasnya sedang terbuntu pasir atau apa begitu misalnya. Atau ada hal-hal lain. Jadi kita mesti hati-hati sekali pada semua ini. Kalau di bisnis, tolong kita hati-hati juga, betul-betul hati-hati, karena mayoritas orang yang tidak puas itu biasanya akan diam tapi tiba-tiba menghilang. Kira-kira itu Mas Panji. Baik, Pak Roni, terakhir dari tema kita Tracking Your Business Ecosystem Health, mengukur ketangguhan pada 4 tahap daur hidup perusahaan. Closing remark dari jenengan, monggo. Dalam kalimat pendek begini, tugas pengusaha adalah selalu pertama memeriksa apakah bisnisnya itu aman dan selamat. Itu tugas nomor 1 sebagai pemimpin, menjaga keamanan dan keselamatan usaha. Bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan usaha? Kita harus selalu melakukan general check up terhadap bisnis kita. Bukan hanya melihat angka-angka di permukaan, tetapi berani mengajukan pertanyaan mengapa angka seperti itu muncul atau terjadi. Sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman 360 derajat tentang bisnis ini. Saya menyebutnya sebagai ekosistem. Kedua, sebagai pengusaha, salah satu tanggung jawab besar adalah selalu berkomunikasi intensif dengan para pemasok dan para pembeli. Jadi jangan ragu untuk selalu berkomunikasi, bertanya pada pemasok, apa perasaan mereka dan bagaimana caranya supaya hubungan jadi lebih baik. Supaya bisnis jadi lebih baik. Satu perusahaan di Eropa, itu perusahaan garment, bisa memotong biaya yang sangat besar justru karena dia bicara dengan perusahaan logistiknya. Sehingga masing-masing pihak memotong satu bagian kerja, tidak lagi menunggu order. Jadi logistik ini bisa langsung memeriksa. Di outlet itu ada kebutuhan kekosongan berapa, di gudang ada berapa, dia langsung ambil. Nah, sehingga ini mengurangi sekian persen biaya, dan itu luar biasa. Demikian juga dengan customer. Kita mesti selalu tanya, customer kita, apa yang
mereka rasakan dan bagaimana supaya hubungan jadi lebih baik atau bagaimana membuat mereka menjadi lebih puas. Kira-kira itu Mas Panji, 360 derajat general check up yang dilakukan terus-menerus bahkan bisa daily, harian, dicicil. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga untuk partisipan-partisipan yang luar biasa yang juga sudah memberikan insight atau wawasannya. Ada Pak Denis, ada Pak Rudi, kemudian ada Pak Muku juga. Sukses untuk aktivitasnya, happy holiday, dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa. Sebelum saya lupa, siap. Mau siapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kita semua, Mas Panji dan teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Nanti yang kirim THR adalah Moko. Terima kasih, salam sehat. Baik, terima kasih. Nanti nomor rekening saya juga akan saya sampaikan nanti. Baik, Pak